Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab dia, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Mereka pun akan menjawab, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Orang-orang ini akan masuk ke tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa di tahun yang baru. Akhirnya kita sampai juga di tahun 2026 ya. Selalu hal yang paling penting ketika kita memasuki tahun baru adalah jangan lupa, jangan sampai salah menyebut tahun. Kebiasaan 2025, nah sekarang sudah 2026. Nah Bapak Ibu Saudara, ngomong soal tahun ini saya baru dapat tadi pagi saat saya memulai aktivitas khusyuk saya di tahun yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tuh punya kebiasaan kalau pagi itu pasti akan merenung pribadi. Di mana? Ada yang tahu? Di toilet.
Toilet itu adalah tempat saya merasa saya bisa sendirian, benar-benar sendirian, merenung berbagai hal, kadang-kadang sambil scroll handphone, cari-cari informasi sambil merenung, termasuk khotbah hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, khotbah-khotbah yang Bapak Ibu dengar dari saya itu hampir semua itu dirampungkannya di toilet. Bikinnya udah dari seminggu sebelumnya persiapannya, tapi selalu malam minggu tuh ngegantung tuh. Jadi maksudnya begini, saya tuh kalau bikin khotbah Bapak Ibu Saudara selalu bikin bahan-bahannya dulu. Bahan-bahannya apa? Sudah dapat, nah baru diramu. Terakhir disusunnya itu kapan? Yaitu pagi itu di toilet. Jadi yang Bapak Ibu dengar adalah hasil dari toilet pastori. Nah, tadi pagi saya baru dapat baca artikel. Ternyata Bapak Ibu Saudara, penanggalan di dunia ini kan ada banyak ya, ada banyak. Tapi hanya satu penanggalan yang berdasarkan matahari, yaitu penanggalan yang kita pakai sekarang, yaitu penanggalan Gregorian Masehi. Nah, zaman dulu sebelum ada penanggalan Masehi, di berbagai tempat di dunia itu sudah punya sistem penanggalan masing-masing. Dan hampir semuanya itu rasa-rasanya setahu saya adalah penanggalan berdasarkan bulan. Apa aja tuh? Penanggalan Cina, Imlek itu kan berdasarkan bulan. Hijriah Arab bulan. Termasuk penanggalan orang Yahudi berdasarkan bulan. Jawa, penanggalan Jawa juga ada berdasarkan bulan. Jadi ngitungnya bulan Bapak Ibu Saudara. Dan dari berbagai penanggalan itu kemudian kenapa sekarang yang dipakai di seluruh dunia adalah penanggalan Masehi atau penanggalan matahari. Saya nggak akan jelaskan secara detail, Bapak Ibu Saudara nanti googling sendiri, cari sendiri. Tapi intinya ternyata berdasarkan hitung-hitungan musim dan secara ilmu pengetahuan bagaimana bumi mengelilingi matahari, ternyata intinya adalah kalau bulan, penanggalan berdasarkan bulan itu menimbulkan ketidakpastian. Contohnya penanggalan Imlek, apakah tanggalnya pasti tanggal segitu terus? Kalau berdasarkan tahun Masehi selalu ngegeser-geser kan ya, selalu bergeser-geser. Penanggalan Hijriah juga begitu, Jawa begitu. Karena apa? Karena ternyata kalau berdasarkan penanggalan bulan itu menyusahkan petani. Karena nanti di bulan segini biasanya hujan misalnya, di tahun berikutnya bisa jadi belum tentu hujan. Menurut artikel yang saya baca itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, penanggalan bulan intinya penanggalan berdasarkan bulan dianggap itu enggak pasti. Karena bisa bergeser-geser. Sementara penanggalan Masehi yang kita pakai sekarang adalah penanggalan Gregorian namanya, istilahnya. Itu lebih pasti, bisa diperkirakan. Oh, kalau bulan A maka pasti biasanya sekitaran musim hujan atau musim panas, musim tanam dan sebagainya. Jadi secara ekonomi lebih pasti Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian penguasa yang saat itu menguasai hampir seluruh dunia, yaitu Kekaisaran Romawi, menetapkan hal itu. Yang dipakai adalah kalender Gregorian karena lebih pasti untuk secara pertanian dan ngaruhnya ke secara
ekonomi. Menarik ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata kalender yang kita pakai sekarang di seluruh dunia, alasan penggunaannya adalah demi mendapatkan kepastian. Karena kalau zaman dahulu tuh sudah bisa dipastikan bulan segini pasti akan panas, bulan segini pasti akan hujan. Saya kecil waktu SD masih diajarkan, kita semua tahu kalau udah udah pasti musim hujan, kan gitu ya. Dan itu benar kejadian selama hampir 2000 tahun, baru belakangan ini berubah, kan gitu ya, karena perubahan iklim. Jadi kita bisa melihat betapa ketepatan penanggalan Gregorian itu luar biasa. Ilmuwan zaman dulu mereka menghitung semuanya dan tepat. Dan ketika itu tepat maka dipakai. Kenapa? Karena manusia, Bapak Ibu Saudara, menginginkan kepastian. Kan gitu ya. Menginginkan kepastian, dan secara psikologi, secara ilmu psikologi hubungannya apa? Memang manusia itu merasa dirinya aman kalau dia punya kepastian, kan gitu ya. Makanya kalau kita ada perjanjian, supaya lebih pasti bikin surat perjanjian, supaya lebih pasti lagi ditempelin materai, kan begitu ya. Itu semua adalah cara kita untuk menciptakan sebuah kepastian. Permasalahannya adalah ada seorang filsuf mengatakan satu-satunya yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian. Yang namanya ketidakpastian itu pasti akan selalu ada. Artinya, dengan kata lain, adakah yang pasti di dunia ini, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Jadi sebenarnya ketika kita membuat sebuah perencanaan, membuat sebuah jadwal, itu adalah tanda betapa manusia itu sok-sokan, songong, merasa seolah-olah kita tahu pasti apa yang akan terjadi nanti. Ada yang sudah membuat perencanaan tahun 2026? Ada pasti. Saya dan kawan-kawan saya, keluarga, istri saya dan kawan-kawan saya sudah punya rencana tahun 2026 ini. Kami beberapa orang, kami membentuk kelompok, kami mau menggunakan jatah cuti orang-orang ini, pendeta GKI, untuk pergi ke Tanjung Puting di Kalimantan. Tanjung Puting itu tempat taman nasional, tempat penangkaran orang utan. Kami berpikir begini, dunia makin rusak, orang utan hampir punah. Kami mau bawa anak-anak kami ngeliat orang utan sebelum orang utan itu punah. Dan kami sudah merencanakan, tanggalnya belum pasti, tapi tahun 2026 harus kami jalan jadi. Terus ya kami nabung. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini para pendeta-pendeta ini adalah orang-orang yang songong, sok-sokan. Emang 2026 dunia masih ada? Emang 2026 masih pada hidup? Belum tentu, ya kan? Nah, itu. Jadi ini yang jadi masalah. Karena manusia memang selalu punya kecenderungan ingin mengontrol kehidupannya. Ketika dia bisa mengontrol kehidupannya, dia merasa aman, merasa yakin kalau dia bisa mengontrol, memberi kepastian, kan gitu ya. Semua pengen ngontrol, pengen mengontrol segala sesuatu. Si A pengen ngontrol, si B pengen ngontrol, sama-sama
pengen ngontrol. Ketika punya kepentingan seperti itu, A pengen ngontrol, B pengen ngontrol, disitulah beradu. Ketika beradu, disitulah terjadi konflik. Jadi Bapak Ibu Saudara, konflik di dunia ini terjadi karena semua orang pengen ngontrol, pengen kepastian buat dirinya, pengen ngatur segala sesuatu. Tidak ada yang mau diatur, maunya ngatur, maunya sesuai dengan kehendak saya. Kan gitu ya. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, kesel nggak? Kesel. Simple, sesederhana sendok dan garpu. Saya itu kalau makan itu di restoran suka ribet Bapak Ibu Saudara. Makan kan pakai sendok garpu, harus sama tuh, harus yang benar-benar sepasang. Karena kan kalau buat saya kan di restoran kan kadang-kadang di tempat makan kan sendoknya yang satu ada apa hiasan-hiasannya, yang satu lurus polos. Makan kalau sendok sama garpunya kayak begitu beda, nggak enak. Beratnya beda, lebih berat sebelah, sendok lebih berat daripada garpu, atau garpu lebih berat daripada sendok. Buat saya ya, rasanya nggak enak. Cuma sesimpel soal sendok sama garpu sama atau beda aja bisa merasa tidak nyaman, bener nggak? Mungkin kita masing-masing punya tuh yang seperti itu. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan mau kita, kita langsung merasa gelisah. Ketika ibadah ada suara si Devora menangis, kita langsung merasa gelisah. Ih, saya pengennya ibadah tenang, khusyuk. Kenapa sih ada suara anak-anak? Baru Devora, belum kalau nambah Lilo. Kalau ada Lilo lebih rusuh tuh anak. Cuma nggak ada yang berani negur, anak pendeta aja kan gitu kan. Kalaupun dia teriak, begitu nengok, oh anak Pak Sosam, ya udahlah. Tapi kalau anak lain, ini orang tuanya gimana sih, bawa keluar ke apa ke, kan gitu ya. Ketika ada sesuatu yang nggak sesuai dengan maunya kita gelisah. Dan ini yang membuat Bapak Ibu Saudara, ketika kita memulai sesuatu, kita seringkali tidak berani. Kenapa? Karena kita takut kalau nanti yang terjadi tidak sesuai dengan mau saya, tidak sesuai dengan aturan saya. Karena kita pengennya mengatur segala sesuatu tadi. Ketika tidak sesuai dengan maunya saya, kita merasa tidak aman secara psikologis. Kita merasa tidak aman, merasa takut. Maka Bapak Ibu Saudara, menarik di momen 2026 ini, di awal tahun hari pertama ini, Alkitab justru bacaan Alkitab kita menyajikan sesuatu yang bukan ngomongin awal, tapi ngomongin akhir. Tadi bacaan kedua kita dari kitab apa? Kitab apa? Tadi dengerin nggak? Bacaan kedua Pengkhotbah, Wahyu. Pengkhotbah mah bacaan pertama. Bacaan kedua kita tadi kitab Wahyu ngomongin soal apa Bapak Ibu Saudara? Tentang akhir zaman. Wahyu kan ngomongin melulu isinya soal akhir zaman. Tuhan Yesus dalam bacaan pertama kita ngomongin soal apa? Dalam bacaan Injil. Nah, lupa kan? Percuma tadi ada berdiri saya bacain, langsung lupa. Bacaan Injil tadi ngomongin apa? Tuhan Yesus tuh yang ngomong. Penghakiman terakhir. Udah nyontek di Alkitab. Penghakiman terakhir itu berarti akhir zaman. Kenapa di hari pertama tahun yang baru kita malah ngomongin soal akhir? Aneh ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ingat yang tadi malam saya bilang. Kalau datang lah ya pada ya. Ketika kita memulai sesuatu nih di sini,
maka pada saat yang sama kita sedang menuju akhir di sini. Kalau kita nggak mau berakhir, maka jangan memulai, ya kan? Kan ada tuh lagu dangdut kan, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Siapa yang memulai dan mengakhiri dunia ini, Bapak Ibu Saudara? Allah. Makanya dikatakan di kitab Wahyu tadi, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, akulah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Apa maksudnya Alfa dan Omega? Alfa dan Omega itu adalah nama-nama huruf dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kalau aksara yang kita pakai ini kan adalah aksara Latin, A sampai Z. Kalau dalam aksara Yunani zamannya Alkitab Perjanjian Baru itu alfa, beta, gamma, terus apalagi epsilon dan seterusnya sampai huruf terakhirnya adalah omega. Jadi alfa dan omega itu adalah huruf pertama dan huruf terakhir. Makanya beberapa simbol atau logo simbolnya orang Kristen itu adalah alfa dan omega. Logo GKI kan ada alfa dan omeganya. Nah, lihat tuh di bawah tuh ya. Ada alfa dan omeganya tuh yang segitiga sama lingkaran. Itu simbol alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Dari huruf apa tadi? Arab, huruf Latin, salah. Yunani, biar paham ya. Orang GKI Rengas Dengklok, biar kata di kampung, hal-hal yang kayak begini mesti pinter, mesti tahu. Biar bangga, oh pendetanya berarti ngajarin yang bener gitu. Canda ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kenapa disebut yang awal dan yang akhir? Tanpa Allah sang awal, dunia ini tidak pernah berawal. Dan tanpa Allah sang akhir, dunia ini tidak pernah berakhir. Kenapa? Ya nggak pernah diawali, maka tidak akan pernah diakhiri. Tidak pernah ada. Ketika sesuatu itu menjadi ada, dimulai itu ya, awal, maka sudah dipastikan dia akan mengalami akhir. Makanya agak kejam ketika tadi malam saya cerita, kalau kita memulai sebuah pernikahan, Bapak Ibu Saudara, maka di saat itu juga kita sedang memastikan sebuah perceraian. Entah perceraian karena maut, cerai kan artinya apa? Pisah, ya kan? Atau dipisahkan oleh manusia, apapun itu. Tetapi sesuatu yang bersatu pasti akan berpisah. Sesuatu yang dimulai pasti akan berakhir. Ketika kita memulai hidup kita di dunia, maka kita pasti akan mengalami akhir hidup kita juga di dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab hari ini mau mengajak kita, ketika kita memulai tahun yang baru, kita harus memikirkan sampai ke akhir. Lah, ngapain kita mikirin akhir? Kan tadi dikatakan segala sesuatu tidak pasti. Nah, maka bacaan pertama kita dalam kitab Pengkhotbah mengajak kita untuk berpikir secara bijaksana, untuk menerima sebuah realita bahwa segala sesuatu ada waktunya. Kitab Pengkhotbah kan mengatakan hal itu, betul ya? Segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Ada musimnya, ada musim menanam, ada musim memanen, ada musim apalagi tadi? Menangis, tertawa dan sebagainya. Segala sesuatu ada waktunya, dan itulah realita kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang pasti memang. Tapi kemudian ketika kita mengalami hal itu, ya sudah, terima saja, memang itu sudah waktunya.
Tapi kemudian banyak orang yang bermasalah ketika dia kalau waktunya tertawa, senang. Semalam tuh senang-senang tuh. Ya kan? Banyak tuh yang joget-joget, sebagian besar Bapak Ibu Saudara, sebagian lah, nggak sebagian besar juga. Joget-joget semalam. Ketika menjelang jam 10, Pak Boy di keamanan bilang, "Ya udah cukup, satu lagu terakhir, ya udah cukup, udah mau jam 10. Cukup. Yang paling protes siapa? Istrinya masih pengen joget terus. Yang tugas nyetel lagunya di handphone siapa? Pak Iwan Simbolon. Yang protes ketika Pak Iwan Simbolon bilang, "Inilah ya udah lagu terakhir ya." Yang paling protes siapa? Istrinya juga. Betul ya, Bu? Protes kenapa? Karena tidak mau diakhiri. Ketika senang kita, wah pengen terus. Jangan selesai. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak bisa. Segala sesuatu yang dimulai pasti akan berakhir. Pasti. Segala sesuatu yang dimulai pasti akan berakhir. Tapi tadi, kebanyakan kita ketika hal yang menyenangkan dimulai, kita nggak mau itu berakhir. Padahal sudah pasti akan berakhir, entah kapan. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa oh ini hal yang menyenangkan nih, harus berakhir, kita sedih, kita tidak terima. Tapi kalau hal yang buruk terjadi, kita pengen buru-buru selesai. Dan kemudian ketika hal yang buruk terjadi, kita kecewa, kita marah, kita sedih, dan seterusnya. Seolah-olah ini sudah akhir. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ada sebuah tanda yang dalam tanda baca ini ternyata memiliki makna yang sangat bagus. Tanda apa itu? Kita lihat di depan. Tanda dalam baca ini disebut, dalam tanda baca, dalam ilmu tulisan begitu, disebut sebagai tanda semikolon. Nah ini tandanya. Apa ini tanda apa? Semikolon, titik koma. Ini tanda semikolon ini di mana munculnya? Kalau pernah dipakai nggak? Kalau kita ngetik, kita nulis, pernah? Tapi jarang pasti ya. Saya yakin jarang. Kita kebanyakan langsung titik aja. Bedanya titik sama titik koma apa? Kalau titik artinya kalimatnya sudah berakhir. Kalau titik koma udah berakhir belum? Seperti berakhir tapi sebenarnya belum. Itu arti titik koma. Kalau koma belum berakhir. Tapi kalau ini ya, ada koma, kalau koma itu berarti belum berakhir, masih ada lanjutannya. Kalau titik sudah berakhir. Kalau titik koma itu biasanya satu bagian, satu frasa sudah berakhir frasenya, tapi secara kalimat belum berakhir. Secara kalimat belum berakhir. Sebagai frase itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Frase itu artinya anak kalimat, gitu ya, anak kalimat. Jadi sebagai satu bagian dari kalimat sudah selesai kalau ada tanda titik koma, tapi sebagai sebuah kalimat belum selesai. Kalau koma ya memang belum selesai kalimatnya. Bedanya itu. Nah, tanda titik koma ini Bapak Ibu Saudara atau semikolon ini secara dunia, secara global digunakan sebagai simbol pengingat untuk tidak menyerah. Tanda semikolon ini dipakai untuk
memperingati hari pencegahan bunuh diri secara global. Boleh di Google nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara, menariknya apa? Banyak orang yang bunuh diri itu merasa bahwa dunianya sudah berakhir karena berbagai masalah, berbagai tekanan yang ia alami. Dia merasa sudah selesai. Jadi dia langsung menyimpulkan bahwa hidup ini sudah sampai di, kalau kalimat tadi, titik akhir berarti. Banyak orang yang bunuh diri itu karena dia jump to conclusion. Artinya dia merasa, dia langsung lompat bahwa oh iya, ini sudah akhir hidupku. Sudah tidak ada harapan lagi, tidak ada lanjutannya lagi, ya sudah saya bunuh diri saja. Nah, kampanye semikolon secara global ini mau mengatakan bahwa Bapak Ibu Saudara, hey, mungkin sebagian hidupmu memang sudah berakhir, tapi masih belum benar-benar berakhir loh. Jadi yang sudah berakhir itu satu bagian dari hidupmu, satu frase, tapi kalimatnya masih berlanjut. Baru titik koma, belum sampai di titik, masih berlanjut. Jadi Bapak Ibu Saudara, semikolon secara global ini mau mengingatkan supaya kita jangan buru-buru mengambil kesimpulan bahwa ini adalah akhir. Teruslah berjuang, itu intinya. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, bacaan kita tentang akhir zaman hari ini, baik dalam kitab Wahyu ataupun dalam Injil Matius, semuanya intinya sebenarnya mau mengatakan apa? Dalam kitab Wahyu dikatakan tentang bumi baru, langit baru. Itu adalah soal pembaruan. Memang di bagiannya itu ada hal yang tidak menyenangkan, ada kehancuran, ya, tapi kehancuran itu adalah untuk menciptakan hal yang baru. Dan hal yang baru itu positif atau negatif? Positif Bapak Ibu Saudara. Pembaruan itu adalah hal yang positif. Berarti begitu juga dalam bacaan Injil kita. Dalam bacaan Injil kita Tuhan Yesus mengatakan akhir zaman itu mungkin kelihatannya negatif, serem karena akan dipisahkan antara kambing dengan domba. Yang domba masuk kerajaan Allah, yang kambing ke api, jadi sate kambing tuh berarti, ya kan? Dijadiin sate itu kambingnya tuh berarti dimasukin ke api kok. Serem bagi si kambing. Bagi domba, akhir zaman itu serem nggak? Nggak serem. Bagi domba nggak serem. Bagi domba, akhir zaman itu adalah hal yang dinantikan ketika mereka akhirnya bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jadi sebenarnya akhir zaman dari sudut pandang Kristen itu happy ending atau sad ending. Akhir yang berbahagia atau akhir yang menyedihkan bagi orang Kristen. Bahagia Bapak Ibu Saudara. Makanya orang Kristen itu nggak perlu takut akhir zaman. Orang Kristen nggak takut akhir zaman karena bagi orang Kristen akhir zaman adalah happy ending. Maka kalau kita mau hidup kita happy ending Bapak Ibu Saudara, teruslah berjuang sampai hidup kita benar-benar endingnya happy. Kalau belum happy berarti belum ending, belum berakhir hidup kita. Kalau hidup kita lagi terpuruk, hidup kita lagi susah, hidup kita lagi banyak masalah, maka percayalah hidup saudara belum berakhir. Karena dalam iman Kristen kita meyakini bahwa
akhir zaman, endingnya hidup kita adalah hal yang happy. Maka Bapak Ibu Saudara, ingatlah hal ini sepanjang tahun 2006 dan 2026 dan sampai seterusnya. Ketika saudara mengalami masalah, ketika saudara mengalami tekanan hidup, rasanya berat sekali. Apakah itu artinya sudah ending hidup kita? Belum. Jangan merasa ending sebelum kita merasa happy. Kalau hidup kita belum happy, artinya hidup kita belum ending. Jangan menyerah. Percayalah, Tuhan akan memberikan berbagai kejutan dalam hidup kita sesuai tema kita hari ini. Ketika kita pikir sudah selesai, kita kira sudah titik, ternyata belum, masih titik koma. Tapi kita nggak akan pernah nyampe tuh ke happy ending kalau di tengah-tengah kita sudah menyerah duluan. Ibarat membaca sebuah buku, baru sampai di tengah, wah rasanya nggak seru nih ceritanya, rasanya jelek ceritanya. Misalnya kita berpikir seperti itu, maka terus kita menyelesaikan, udahlah nggak usah dilanjutkan baca bukunya. Tahu nggak endingnya? Nggak tahu, nggak bakal tahu. Supaya tahu, kita mesti lanjut baca. Begitu juga dengan hidup. Kita nggak pernah tahu ending yang Tuhan siapkan bagi setiap kita itu seperti apa. Maka jalani terus sampai benar-benar kita sampai di happy ending tadi. Ingat, kalau kita mau hidup kita happy ending, terus jalani hidup kita sampai di happy ending itu. Kalau belum happy, berarti belum ending, belum the end. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari bersatu teduh.